Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena minggu ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan, mereka bersama-sama menuju kepada kubur Yesus. Dan mereka sangat terkejut karena mereka mendapati kubur Yesus telah kosong. Dan berdiri seorang malaikat Tuhan memberitahu kepada mereka, kenapa kalian menjadi ketakutan? Kenapa kalian menjadi heran? Bukankah Yesus yang mengatakan bahwa dia memang akan mati dan pada hari ketiga setelah kematiannya dia bangkit dari kematian? Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat mimbar ini, lewat kesempatan ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Allah kita bukan Allah yang berdusta. Nah saudara-saudara, oleh karena itu, sekalipun kondisinya tidak sejalan seperti harapan kita, secara khusus di saat saudara dan saya bersama-sama mengalami penderitaan yang mungkin juga dialami oleh sekian ribu atau jutaan orang yang ada di lebih dari 202 negara hari-hari ini. Mereka bersama-sama termasuk di negara kita sedang melewati masa-masa yang sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Saudara, mungkin harapan kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Tetapi percayalah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, dia tidak pernah tidak menepati janjinya. Maka hal pertama yang saudara dan saya harus tahu dan harus kita kerjakan adalah jangan pernah berputus asa. Kenapa saudara? Karena respon kita akan janji Tuhan akan sangat menentukan apakah saudara dan saya akan menerima apa yang telah Tuhan janjikan atau tidak. Nah, hari ini saya mengajak saudara mulai percaya. Bukan hanya sekedar percaya dalam hati, bukan hanya menyetujui dalam pikiran, tapi mulai memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan. Dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini memang ekonomi menjadi lemah. Banyak orang mengalami kerugian barangkali. Banyak orang mengalami kesedihan oleh karena mungkin kehilangan orang yang mereka kasihi. Oleh karena usaha mereka mengalami kebangkrutan, mengalami kesulitan. Anak-anak juga harus terhalang dengan studi mereka. Sekolah-sekolah diliburkan, kantor-kantor diliburkan. Hal ini tidak menjadi pratanda yang baik bagi pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi saudara, saya mengajak saudara dan saya melihat ada sesuatu yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Betul kita hidup di masa-masa yang sulit sekarang ini, tapi saya ingin mengajak saudara melihat dengan kacamata yang berbeda. Jangan melihat dengan kacamata orang dunia yang mereka tidak mendapatkan jaminan akan masa depan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah takut. Karena saya percaya ini justru kesempatan yang luar biasa sebenarnya yang Allah ingin kerjakan bagi hidup saudara dan saya. Tuhan ingin membuat pembedaan antara orang-orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya justru di masa-masa seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita masih Allah yang bermujizat. Allah kita masih Allah yang masih menyembuhkan bahkan sampai hari ini. Tuhan membawa kita kepada tanah yang disebut sebagai tanah Goshen yang Alkitab katakan. Dan ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Berbicara tentang berkat-Nya yang melimpah bagi saudara dan saya. Tidak ada kutuk yang dialami oleh orang-orang Mesir di Goshen pada waktu itu oleh karena kehadiran orang-orang percaya. Pada saat mereka juga mengalami masa-masa paceklik yang panjang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanah Goshen berbicara mengenai blessing soil, sebuah tanah, suatu tanah yang menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, mari kita mulai mengunci berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan. Ada orang-orang yang mengatakan, mari kita mengklaim janji Tuhan. Tapi yang sebenarnya saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menepati. Saudara, Lukas pasal 24 ayat 13-16, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada hari itu, ada 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mereka mulai bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kata Emmaus ini berbicara tentang keputusasaan. Saudara, dua murid Yesus ini dalam keputusasaannya, mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Emmaus ini berada di bawah Yerusalem yang tingginya kira-kira 800 meter dari permukaan laut. Jadi, saudara, kalau saya mau boleh mengambil ini menjadi sebuah pelajaran. Jika saudara mengalami keputusasaan, maka tanpa saudara sadari, saudara sedang mengalami penurunan rohani. Saudara mengalami kemunduran rohani. Iman saudara mulai lemah. Saudara mulai merasa Allah seperti menjadi jauh dari saudara. Saudara merasa seperti tidak ada jawaban untuk pergumulan saudara. Dan karena Allah seperti jauh dari hidup saudara. Nah saudara, kedua murid ini yang sebelumnya mereka sangat bangga bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus berada, mereka ada bersama dengan Yesus. Mata mereka melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi. Bahkan mereka menjadi salah satu pelaku. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, 5 roti dan 2 ikan. Mereka adalah salah satu atau 2 orang yang mereka berjalan dan membawa nampan. Mereka kaget bukan main, karena hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ketika Yesus memberkatinya, maka 5.000 orang makan dengan kenyang, puas. Masih ada sisa 12 bakul. Mata mereka juga yang melihat bagaimana Yesus berteriak memanggil Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dan Lazarus bangkit dari kematian. Nah saudara, mereka seperti tidak percaya ketika melihat Yesus harus ditangkap, Yesus disalibkan, dan Yesus mati, dikuburkan. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus menjadi sangat ketakutan ketika mereka melihat Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan, dan ketika Tuhan Yesus mati. Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini menimbulkan keputusasaan di antara murid-murid Tuhan. Dan apa yang Alkitab katakan mengenai keputusasaan? Lukas pasal 24 ayat 25 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata orang yang bodoh di mata Tuhan bukanlah orang yang tidak punya cukup pengetahuan tentang secara intelektual mereka. Tapi yang Alkitab katakan, orang yang bodoh di mata Tuhan adalah orang yang tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang membangkitkan iman kita, karena kita berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, tapi kita berjalan dengan iman kita. Saudara-saudara, adanya pandemik COVID-19 ini melanda seluruh dunia sekarang dan membuat banyak umat Tuhan juga mengalami kesulitan yang sama yang dialami oleh banyak orang pada masa-masa seperti ini. Dan Tuhan mau saudara dan saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Tuhan mau mengajak kita berpetualang secara rohani, saudara-saudara. Karena ini adalah masa-masa kesempatan di mana justru Allah ingin menyatakan kuasa-Nya untuk saudara dan saya murid-murid Tuhan dibanding dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu, ini saatnya, ini waktunya saudara dan saya tidak lagi bergumul mengenai ketakutan kita, keputusasaan kita. Mari kita beranjak dari bayi-bayi rohani menjadi orang yang dewasa secara rohani. Mari kita tidak hanya membicarakan hal-hal yang terkait dengan kesulitan kita, dengan ketakutan kita yang membuat saudara menjadi putus asa. Mari kita tidak mengutuki hidup ini. Mari kita tidak menyalahkan pemerintah. Mari kita tidak membicarakan hanya mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita rasa menyulitkan buat kita. Tapi mari mulai kita berpikir mengenai firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan pada zaman ini. Apa yang sebenarnya Tuhan mau pada zaman ini. Nah saudara dan saya, mari kita mulai belajar. Beranjak menjadi orang Kristen yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Mari belajar melihat jalan Tuhan. Orang yang memilih untuk tidak putus asa. Orang-orang ini yang akan mengalami Tuhan secara pribadi. Orang ini yang akan terus melihat jalan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, mari kita perkatakan itu dalam hidup kita. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Ayub?
Ayub adalah hamba Tuhan yang pada zamannya dia juga adalah orang yang sangat sukses secara materi, secara dunia, dan dalam pandangan orang-orang di generasinya dia adalah seorang yang sangat kaya raya dan berhasil dalam hidupnya. Dan firman Tuhan katakan itu terjadi karena pagar perlindungan Tuhan diberikan Tuhan atas hidup Ayub. Tapi apa yang Alkitab katakan, ketika pagar perlindungan Tuhan atas hidup Ayub diangkat, maka iblis berusaha untuk menghancurkan dan memporak-porandakan Ayub. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, kemudian Ayub jatuh. Ayub betul-betul merasa dia berada di posisi yang paling bawah. Dia mengalami pergumulan yang berat. Dia mulai memperkatakan, mulai mengutuki dirinya, mulai mengutuki hari kelahirannya. Tapi apa yang Alkitab katakan? Ayub pasal 42:6 mengatakan, oleh karena itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sejak saat itu hidup Ayub dipulihkan. Bahkan segala yang hilang dari kehidupannya dikembalikan 2 kali lipat. Maka mari saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara dan saya merasa ini bukan hari-hari yang mudah. Saudara mulai memperkatakan hal-hal yang negatif yang keluar dari mulut saudara. Pikiran saudara dilemahkan. Orang lain yang melihat hidup saudara, mereka juga tidak terberkati. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut saudara adalah kata-kata kepahitan. Dan ini waktu dan saatnya kita akan mencabut perkataan-perkataan kepahitan tersebut. Perkataan-perkataan keputusasaan kita cabut. Dan semua kata-kata berkat yang Tuhan berikan mulai kita perkatakan. Saudara, saya percaya berkat Tuhan akan turun dalam hidup saudara mulai dengan hari ini. Saudara dikasih Tuhan, mari cabut semua perkataan-perkataan negatif, dan sebagai gantinya saudara mulai memperkatakan perkataan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ayub 42 ayat kedua mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan rencanamu tidak ada yang gagal. Saudara-saudara, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Apa yang dia katakan adalah iya dan amin. Maka saudara dikasih Tuhan, di akhir dari khotbah ini saya mau katakan, jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku di generasi ini. Mari kita lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Wahyu 3:15-16, aku tahu segala pekerjaanmu, Yesus Tuhan katakan. Engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku, engkau tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Yesus jijik melihat orang Kristen yang suam-suam kuku. Saudara-saudara, Tuhan tidak suka kekristenan yang suam-suam kuku. Hari ini, saudara dan saya, mari kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita mulai memperkatakan janji Tuhan. Mari jadi orang Kristen yang berani membayar harganya. Saudara-saudara, kita tidak lagi pikir untung dan ruginya mengikut dan melayani Tuhan. Kekristenan kita harus panas. Kekristenan kita harus bergairah. Roh kita harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kekristenan kita harus sungguh-sungguh. Ini saya mengajak saudara untuk berani menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mari kita berani membayar harganya. Tidak pikir untung ruginya mengikut Tuhan. Saudara, Tuhan mau di akhir zaman ini, saudara dan saya menjadi orang Kristen yang panas, orang Kristen yang bergairah. Roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Kekristenan kita yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kebangkitan Yesus akan menjadi sia-sia kalau saudara dan saya menghidupi kekristenan yang suam-suam kuku. Orang Kristen yang dingin adalah orang Kristen yang acuh tak acuh. Orang Kristen yang tidak mau mendengar firman. Orang Kristen yang gampang tersinggung dengan perkataan firman. Orang Kristen yang mengabaikan nasihat dan firman Tuhan. Dan mereka lebih percaya kepada apa yang dunia katakan. Ramalan-ramalan dunia. Dan Tuhan tidak berkenan terhadap orang Kristen yang demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus ini kiranya akan membuat saudara dan saya menjadi lebih bergairah lagi mengikut Tuhan. Mari berani membayar harga menjadi murid Tuhan. Dan biarkan roh saudara menjadi menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara, mari semakin naik dalam iman kita. Tuhan ingin mengangkat level kita lebih tinggi di hari kebangkitan Yesus ini. Mari buang semua perkataan-perkataan yang melemahkan. Buang perkataan-perkataan yang
kutuk perkataan kutuk dalam hidup kita. Gantikan dengan mulai memperkatakan firman Tuhan. Ketika Ayub mencabut perkataan-perkataan yang melemahkan, maka Ayub dipulihkan hidupnya. 2 kali lipat hartanya dikembalikan. Saya tidak sedang berbicara mengenai materi, tapi saya percaya saudara dan saya, ketika kita mulai dipulihkan oleh Tuhan, roh kita digairahkan oleh Tuhan, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian dari hidup saudara dan saya. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, di hari kebangkitan Yesus, mari kita menikmatinya sebagai hari di mana Tuhan melawat saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, kita memang berada di masa-masa yang sulit saat ini, tapi ingat, justru ini menjadi waktu, menjadi kesempatan di mana Tuhan akan membuat pembedaan antara orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang tidak percaya. Maka pilihlah menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat level iman saudara menjadi naik selangkah lebih tinggi. Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, pagi ini kami mengucap syukur karena kami tahu firman-Mu iya dan amin. Apa yang Kau janjikan adalah iya dan amin. Sekali Tuhan berjanji, tidak mungkin tidak ditepati oleh Tuhan. Tuhan masih adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang berdaulat atas setiap perkataan-Mu, dan kami percaya Tuhan, ketika kami mulai mempercayai janji-Mu dan memperkatakan perkataan-Mu, perkataan-perkataan firman, maka bukan saja roh kami semakin dibangkitkan, dibakar di dalam Tuhan, kami mengalami kemajuan secara rohani, tetapi lebih dari itu, hidup kami menjadi simbol anugerah Tuhan, di mana orang-orang akan melihat kasih karunia Tuhan dilimpahkan atas hidup kami, justru di masa-masa sulit, sehingga kami tidak lagi mengeluh, hidup kami tidak dipenuhi dengan kepahitan, tapi ada ucapan syukur meluap dari mulut kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat, dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur, kami terima berkat-Mu di hari kebangkitan Yesus hari ini. Kami bersukacita di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.